Kami dari SMA Negeri 2 Sidoarjo ingin menjelaskan tentang asal-usul Candi Sumur. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Alfiatus Solika. Nama saya Maria Agustin. Nama saya Rifana Natasha. Nama saya Azara Zakia. Nama saya Tamara Cantika. Nama saya Faris Kusma. Nama saya Arya Dewangga. Setelah ini akan ada materi tentang Candi Sumur. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ruspandi, juru pelihara Candi Sumur. Di sini saya akan cerita singkat asal-usul Candi Sumur dan Candi Pari. Jadi Candi Sumur dan Candi Pari ini itu berhubungan, jadi sejarahnya tidak bisa dipisahkan jadi satu. Adik-adik perlu diingat ya, sebelum Candi Sumur ini didirikan, itu dulu itu masih berbentuk sumur. Dan kalau di sana sebelum Candi Pari didirikan, dulu itu lumbung padi, ya. Jadi pertanyaan itu mengapa situs ini dinamakan Candi Sumur, kalau di sana dinamakan Candi Pari. Pada zaman kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk, ya, dahulu di desa Gedung Suko itu ada dua pasang suami istri yang bernama Joko Walang Tinunu dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Sangit, dan adiknya bernama Joko Bandelegan dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Angin. Mereka dulu itu terkenal kaya akan padi. Jadi untuk padi-padinya itu dulu ditaruh di sana, yang sekarang berdiri Candi Pari, ya, di sana. Dulu itu kan lumbung padi di sana. Jadi padi-padinya itu disimpan di lumbung padi. Dan padi-padinya itu tidak muat. Saking banyaknya padi itu tidak muat. Mengapa padi-padi di Gedung Suko itu sangat banyak dan tidak ada habis-habisnya? Karena di waktu panen itu ada kelebihan atau mukjizat, ya. Di waktu panen itu bagian depan dipotong, baru bagian belakang yang baru dipotong itu sudah tumbuh padi lagi yang menguning. Jadi padi-padi di desa Gedung Suko itu tidak ada habis-habisnya. Nah kebetulan waktu itu di kerajaan Majapahit, ya, di masa Raja Hayam Wuruk, di sana itu sempat mengalami paceklik, atau bisa dikatakan dengan gagal pertanian. Jadi di sana itu kekurangan pangan, banyak petani yang sakit, dan begitu juga persiapan padi di lumbung di lokasi kerajaan itu biasanya penuh, menjadi kosong. Akhirnya ketika itu Raja Hayam Wuruk mendengar di desa Gedung Suko itu ada orang yang mempunyai banyak padi. Akhirnya Raja memerintahkan padi dan prajurit untuk pergi ke Gedung Suko dan untuk meminta sumbangan padi. Akhirnya padi dan prajurit Majapahit pergi ke Gedung Suko. Sesampai di Gedung Suko dia disambut sama kedua suami istri tadi. Padi cerita bahwasanya dia kemari itu atas perintah raja untuk minta bantuan padi. Akhirnya kedua suami istri itu bersedia menyerahkan padi-padinya untuk dibawa ke kerajaan Majapahit dan dipersembahkan sama Raja Hayam Wuruk. Nah, sebagai rasa terima kasih, Raja Hayam Wuruk itu meminta kedua suami istri itu untuk tinggal di kerajaan. Nah, tapi yang mau itu hanya Joko Walang Tinunu dan istrinya Nyai Roro Walang Sangit. Akhirnya untuk Joko Walang Tinunu dan istrinya Nyai Roro Walang Sangit diboyong ke kerajaan dan dia tinggal di sana. Nah, untuk Joko Pandelegan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin, dia tidak mau tinggal di kerajaan. Dia tetap milih tinggal di Gedung Suko. Karena desa Gedung Suko itu dulu makmur akan pertanian. Gitu. Tetapi Raja Hayam Wuruk itu tetap memaksa untuk menangkap Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin. Karena
karena keinginan raja itu harus dipenuhi, akhirnya raja itu memerintahkan untuk menangkap Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walangin, ditangkap hidup-hidup, jangan melukai. Ya. Akhirnya apa itu? Untuk Joko Pandelegan, beliau mau ditangkap sama Pati dan prajurit. Untuk Joko Pandelegan itu sembunyi di lumbung padi. Begitu mau ditangkap sama Pati dan prajurit, seketika itu juga dia menghilang muksa di lumbung padi. Dan istrinya melihat suaminya hilang muksa di lumbung padi, untuk Nyai Roro Walangin minta izin sama Pati dan prajurit untuk ambil air di sumur ini. Sehabis ambil air, Nyai Roro Walangin hilang muksa di sumur ini. Candi Sumur berdana bujur sangkar dengan ukuran 8 x 8 meter dan memiliki tinggi 10 meter. Candi Sumur menghadap ke barat dan menempati lahan seluas 315 meter dan berada pada ketinggian 4,42 meter di atas permukaan laut. Kondisi candi ini sudah relatif rusak, yaitu meninggalkan bagian lantai dan fondasi bangunan. Walaupun begitu arsitektur, secara keseluruhan dari candi ini bisa tetap terlihat. Bentuknya secara umum hampir sama dengan candi yang berada pada Jawa Timur. Secara filosofi, candi ini sangat mendukung kepercayaan yang tumbuh pada masa Majapahit, bahwa hidup dan kehidupan itu berasal dari 3 unsur, yaitu air, tanah, dan api. Hal ini nampak pada bahan untuk mendirikan bangunan suci. Batu bata dibuat dengan bahan dasar tanah yang kemudian dicampur air dan dibakar. Sisi dinding yang tegak hanyalah sebagian saja, yang tentunya hal ini rawan terhadap runtuhnya bangunan tersebut apabila dibiarkan begitu saja. Untuk menghindari dari runtuhannya bagian tersebut, pada bagian dalam dibangun kerangka dari semen yang berfungsi sebagai penopang dan pengikat susunan badan candi yang masih ada. Pada bangunan candi ini juga tidak ditemukan ukiran atau relief-relief yang menghias di dinding atau kaki candi. Bentuk unik hanya terlihat dari susunan anak tangga yang berada di sisi selatan candi. Anak tangga ini cukup curam dan tidak memiliki dinding tangga di bagian sisinya. Dan penyusun anak tangga tidak tersusun rata dan rapi. Candi Sumur tampak jelas mengalami renovasi, namun batu-batu penyusun candi nampak belum diatur dengan rapi dan ditambah dengan batu-batu pengganti untuk sisi yang hilang. Bentuk candi yang berhasil direnovasi juga belum mampu memberikan gambaran. Pada bagian atas tepat di tengah terdapat sumuran, karena itu disebut candi sumur. Biasanya lubang tersebut dipergunakan sebagai wadah peripi atau tempat untuk menyimpan relik bangsawan atau raja yang didamarkan. Candi Sumur ini di bagian atas terlihat dicor supaya tidak roboh, karena bangunan batangnya sudah condong dan dikhawatirkan roboh. Koin di dalam sumur itu sudah ada dulu. Jadi untuk juru pelihara itu tidak ada apa itu istilahnya itu menyuruh, tidak ada. Cuma kemuannya sendiri dari pengunjung. Itu lempar-lempar. Nah, sampai sekarang itu masih lempar-lempar itu. Biasanya anak kecil-kecil habis pulang sekolah gitu, itu lempar-lempar. Kadang-kadang juga pengunjung yang umum itu ya lempar. Cuma saya arahkan, itu bukan mitos. Kalau sahabat ingin berdoa minta yang maha kuasa, tidak.